Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwatul Islam, ada sebuah kisah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dibawa oleh dua malaikat. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW berkisah, bercerita suatu malam, kata Rasulullah, aku diajak dua malaikat. Lalu kemudian aku melewati seorang laki-laki yang ditelentangkan. Kemudian kepalanya dihancurkan dengan batu. Lalu kemudian batu itu menggelinding. Diambilnya batu tersebut. Ternyata kepala orang itu sudah bagus lagi dan dihancurkan lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, subhanallah, siapa dia? Lalu kemudian dua malaikat ini berkata, intolik, pergilah. Lalu kemudian Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki, kata Rasulullah, seseorang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya sampai ke tengkuknya, matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian sebelahnya lagi, disobek lagi demikian sampai ke tengkuknya. Ketika yang sebelahnya sudah selesai, yang ini kembali sudah bagus lagi. Disobek lagi terus demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya siapa dia? Kata dua malaikat ini, pergi. Lalu Rasulullah SAW melewati laki-laki dan wanita yang telanjang, kata Rasulullah. Berada di sebuah tanur tungku. Setiap kali api itu menyambar dari bawah, maka mereka berusaha naik dan mereka menjerit, kesakitan, kepanasan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka? Kata dua malaikat itu, pergi. Kemudian Rasulullah SAW melewati, kata Rasulullah, aku melihat sungai berwarna merah, sungai darah. Di sana ada orang yang sedang berenang. Sementara di pinggir sungai ada orang yang mengumpulkan batu. Kemudian ketika orang yang berenang itu pergi dan mendekati orang yang mengumpulkan batu, dibukanya mulut orang yang berenang itu, dimasukkan batu. Kemudian berenang lagi di sungai darah. Kemudian kembali lagi demikian terus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi. Lalu kemudian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang menyeramkan wajahnya, di mana ia sedang menyalakan api dan berusaha untuk menjaga api tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi. Lalu kemudian kata Rasulullah, aku masuk ke sebuah taman yang sangat hijau. Dan di tengah taman itu ada seorang laki-laki yang hampir aku tidak bisa melihat kepalanya, kata Rasulullah. Sementara di sekelilingnya ada banyak anak-anak kecil. Kemudian aku bertanya, siapa dia? Kata malaikat itu, pergi. Lalu aku mendatangi sebuah taman yang sangat luas, kata Rasulullah SAW. Kemudian aku pun mendatangi pintunya. Lalu aku minta dibukakan pintu, kemudian aku pun masuk. Masuklah aku ke, ternyata di situ kota, kata Rasulullah SAW. Dan di dalamnya ada orang-orang yang ternyata sebelahnya itu indah dan bagus, sebelahnya lagi buruk. Lalu dua malaikat itu berkata, masukkan ia ke sungai. Lalu dimasukkan ke sungai, kemudian ketika telah keluar ternyata sudah bagus semuanya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan, adapun di sana, itu adalah rumahmu. Kata Rasulullah, ternyata ia berada di sebuah tempat tinggi, bagaikan awan. Lalu Rasulullah SAW minta izin untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata malaikat itu berkata, amal an fala, adapun sekarang belum waktunya. Kata Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku yang aku lihat itu.
Kata dua malaikat, adapun orang yang kepalanya dihancurkan itu orang yang mengambil Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, tapi ia kemudian tidak mengamalkannya dan ia pun tidur dari sholat 5 waktu. Masya Allah. Adapun orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, hidungnya dan matanya sampai ke tengkuknya, itu orang yang keluar dari rumahnya lalu kemudian menyebarkan berita-berita bohong, hoax, sampai menyebar kemana-mana. Adapun laki-laki dan wanita yang berada di tungku itu pelacur, perzina. Adapun orang yang berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba, kata Rasulullah. Ya, kata dua malaikat itu. Adapun orang yang kamu lihat wajahnya buruk, yang menyalakan api itu malaikat Malik, penjaga api neraka. Adapun laki-laki yang ada di sebuah taman yang sangat tinggi, hampir-hampir kamu tidak bisa melihat wajahnya, itu adalah ayahmu Ibrahim. Dan di sekitarnya adalah anak-anak kecil yang wafat di atas fitrah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masuk juga anak-anak kaum musyrikin? Kata Rasulullah, iya. Saudaraku, inilah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang apa yang beliau lihat dalam mimpinya tersebut. Ia adalah adab-adab kubur. Dan ini menunjukkan bahwa adab kubur itu hak. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhwan Islam, ancaman bagi mereka yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dan juga demikian pula berbagai macam jenis dosa. Maka dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ada sebuah riwayatan bahwa Rasulullah melihat ada wanita yang payudaranya dipatuk ular-ular beracun. Lalu ditanya, siapa dia? Kata Rasulullah, itu wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW diajak ke sebuah gunung yang sangat terjal. Kemudian malaikat itu berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Kami akan bantu. Lalu kemudian diajak naik. Lalu kata Rasul, aku mendengar suara-suara yang sangat mengerikan sekali. Ya, ternyata ada orang-orang yang digantung dalam keadaan mulutnya keluar darah. Lalu ditanya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang di bulan puasa sengaja berbuka tanpa ada alasan. Mengerikan, saudaraku sekalian. Maka dari itulah marilah kita bertakwa kepada Allah, karena kita hidup di dunia sementara.